Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah naungan malam yang tenang, ketika dunia mulai menurunkan suaranya dan langit seakan memeluk bumi dengan kelembutan yang tak terucap, kita duduk di hadapan sesuatu yang jarang kita sentuh, keheningan. Bukan keheningan yang kosong, bukan pula sunyi yang hampa, melainkan sunyi yang hidup, sunyi yang menyimpan rahasia-rahasia besar tentang perjalanan manusia menuju Tuhannya. Malam ini, biarkan langkah kita melambat. Biarkan napas kita menjadi lebih sadar. Sebab apa yang hendak kita masuki bukanlah wilayah kata-kata, melainkan wilayah rasa. Ada ruang dalam diri manusia yang tidak bisa disentuh oleh logika, tidak bisa dipahami oleh keramaian, dan tidak bisa dibuka oleh suara. Ruang itu hanya terbuka ketika seseorang berani diam. Di sanalah para wali berjalan. Mereka tidak melangkah dengan kaki yang terlihat, tetapi dengan kesadaran yang dalam. Mereka tidak hadir untuk dipuja, tidak pula untuk disorot cahaya dunia. Kehadiran mereka terasa seperti angin malam, tidak terlihat, namun menyejukkan, tidak terdengar, namun menggetarkan. Mereka tidak mengundang perhatian, tetapi kehadiran mereka mengundang ketenangan. Masuklah sejenak ke wilayah batinmu sendiri. Wilayah yang selama ini sering terabaikan karena pikiran terlalu sibuk mengejar dunia. Di sana ada pintu yang lama tertutup oleh suara keinginan, suara ketakutan, suara pembuktian diri. Para wali mengetahui rahasia ini, bahwa kebenaran tidak pernah berteriak. Ia selalu datang dengan lembut, menunggu hati yang bersedia diam. Maka mereka tidak berlomba-lomba menjelaskan, tidak tergesa-gesa menasihati. Mereka menunggu. Sebab yang terburu-buru adalah ego, bukan hikmah. Para wali hadir bukan untuk dilihat oleh mata, tetapi untuk dirasakan oleh hati. Banyak manusia mencari cahaya dengan memandang keluar, padahal cahaya sejati justru memerlukan keberanian untuk memalingkan pandangan ke dalam. Wali tidak sibuk menampilkan keistimewaan, karena mereka tahu bahwa apapun yang ditampilkan berpotensi menumbuhkan jarak. Sebaliknya, mereka merawat keheningan agar jarak itu runtuh, agar hati manusia yang mendekat dapat kembali merasakan asalnya. Mereka menjadi seperti cermin yang jernih, tidak menampilkan dirinya, tetapi memantulkan siapapun yang berdiri di hadapannya. Diam bagi para wali bukanlah kekosongan. Diam adalah syarat. Syarat agar telinga batin mulai mendengar. Syarat agar hati tidak lagi ditutupi oleh kebisingan diri sendiri. Dalam diam, manusia mulai menyadari betapa selama ini ia lebih banyak mendengar suaranya sendiri daripada suara kebenaran. Betapa sering ia berbicara tanpa sadar, berpikir tanpa henti, menilai tanpa hening. Maka diam menjadi pintu pertama. Pintu yang harus dilewati dengan merendahkan ego, dengan mengakui bahwa tidak semua hal perlu diucapkan dan tidak semua kebenaran perlu diumumkan. Keheningan adalah jalan pulang. Jalan yang tidak memiliki penanda duniawi, tetapi dikenali oleh jiwa yang rindu. Jalan ini tidak ramai, tidak populer, dan seringkali dihindari karena menuntut keberanian untuk berjumpa dengan diri sendiri. Namun para wali telah menempuhnya. Mereka tahu bahwa semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin sedikit yang perlu ia katakan. Sebab yang maha benar tidak membutuhkan pembelaan, dan yang maha hadir tidak memerlukan pengumuman. Dalam keheningan, manusia mulai menurunkan egonya. Ia berhenti menjadi pusat, berhenti menuntut dipahami, berhenti ingin diakui. Ia menjadi pendengar. Dan hanya pendengar yang baik yang bisa menerima pesan langit. Inilah sebabnya para wali menjaga sunyi mereka seperti menjaga amanah yang paling berharga. Mereka tahu, satu kata yang keluar tanpa izin cahaya bisa mengeruhkan kejernihan yang telah lama dibangun. Maka malam ini, sebelum melangkah lebih jauh, berhentilah sejenak. Rasakan napasmu. Dengarkan detak jantungmu. Biarkan pikiran perlahan mereda. Jangan buru-buru ingin memahami. Cukup hadir. Sebab gerbang sunyi tidak terbuka oleh usaha keras, melainkan oleh kepasrahan yang lembut. Dan ketika gerbang itu terbuka, engkau akan mulai mengerti bahwa diam bukanlah kehilangan suara, melainkan awal dari pertemuan.
Pertemuan dengan dirimu yang sejati. Pertemuan dengan cahaya yang selama ini tersembunyi. Dan pada akhirnya, pertemuan dengan Tuhan yang tak pernah pergi, hanya menunggu hambanya cukup hening untuk kembali. Di hadapan para wali, seringkali manusia merasa tenang tanpa tahu sebabnya. Tidak ada ceramah panjang, tidak ada nasihat yang mengalir deras, bahkan terkadang tidak ada sepatah kata pun yang terucap. Namun justru di sanalah hati mulai bergerak, batin mulai luluh, dan jiwa seakan disentuh oleh sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Inilah rahasia pertama yang jarang dipahami. Diam para wali berbicara lebih banyak daripada ribuan kata. Keheningan mereka bukan kekosongan, melainkan ruang penuh makna tempat kebenaran bekerja dengan caranya sendiri. Para wali mengetahui bahwa tidak semua kebenaran perlu disuarakan. Sebab kata-kata memiliki batas, sedangkan hakikat seringkali melampaui bahasa. Ketika manusia sibuk berbicara, ia sering terjebak dalam keinginan untuk terlihat benar, terdengar bijak, dan diakui ilmunya. Tetapi para wali telah melewati tahap itu. Mereka menyadari bahwa semakin seseorang mendekat kepada Allah, semakin ia paham betapa kecil dirinya di hadapan Yang Maha Mengetahui. Kesadaran inilah yang membuat mereka menjaga lisan dengan penuh kehati-hatian, seolah setiap kata adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Diam menjadi cermin bagi diri sendiri. Dalam keheningan, seseorang tidak bisa lagi bersembunyi di balik argumen atau penjelasan. Ia dipaksa berhadapan dengan isi hatinya sendiri. Para wali memilih diam karena mereka telah melihat bahwa banyak ucapan manusia bukan lahir dari kebijaksanaan, melainkan dari kegelisahan yang ingin segera ditenangkan. Mereka memahami bahwa lisan yang tidak dijaga dapat menjadi pintu bagi dosa-dosa halus, kesombongan yang tersembunyi dalam nasihat, rasa lebih baik yang bersembunyi dalam kritik, dan keinginan dipuji yang bersembunyi dalam kebaikan. Dengan diam, mereka menutup pintu-pintu halus itu sebelum sempat merusak kejernihan batin. Ilmu para wali bukanlah ilmu yang membutuhkan huruf. Ia tidak bergantung pada banyaknya referensi atau panjangnya penjelasan. Ilmu itu hidup sebagai cahaya dalam hati. Cahaya yang membuat mereka tahu kapan harus berbicara dan kapan harus menahan diri. Inilah ilmu yang tidak diajarkan di bangku manapun. Ilmu tentang adab, tentang rasa, tentang kehadiran. Hikmah yang tidak bersuara, namun mampu menggerakkan jiwa. Ketika cahaya ini menyala, diam menjadi bahasa yang paling jujur, karena ia tidak membawa kepentingan selain kebenaran. Para wali juga memahami bahwa kata-kata, jika berlebihan, dapat menguras energi rohani. Setiap ucapan yang keluar membawa getaran batin. Jika batin tidak jernih, getaran itu pun tercemar. Maka mereka menjaga lisan sebagaimana seseorang menjaga bejana berisi air suci. Sedikit saja terguncang, kejernihannya hilang. Diam menjadi benteng yang melindungi cahaya batin agar tetap utuh. Dalam benteng itulah ilmu hakikat tumbuh tanpa gangguan. Keteladanan para wali tidak terletak pada apa yang mereka katakan, melainkan pada siapa mereka ketika tidak berkata apa-apa. Sikap mereka, ketenangan wajah mereka, kesabaran mereka dalam menghadapi manusia, semuanya berbicara lebih lantang daripada nasihat panjang. Mereka mengajarkan bahwa kebaikan yang sejati tidak perlu diumumkan. Ia cukup dihidupi. Ketika seseorang menyaksikan akhlak yang lembut, kesabaran yang luas, dan kerendahan hati yang tulus, hatinya akan belajar tanpa harus diajari. Diam juga membuat para wali hadir sepenuhnya dalam setiap momen. Mereka tidak terburu-buru memberi tanggapan, tidak tergesa-gesa menyimpulkan. Mereka mendengar lebih banyak daripada berbicara, merasakan lebih dalam daripada menilai. Dari kehadiran penuh inilah lahir kebijaksanaan yang matang. Setiap kata yang akhirnya terucap telah melewati saringan hati, telah ditimbang dengan cahaya, dan telah dibebaskan dari dorongan ego. Karena itu, ketika para wali berbicara, kata-kata mereka terasa menyejukkan, tepat sasaran, dan jarang melukai. Banyak orang mengira diam adalah tanda ketidaktahuan. Padahal bagi para wali, diam justru lahir dari pengetahuan yang mendalam. Mereka tahu bahwa kebenaran tidak selalu membutuhkan pembelaan.
Ia akan menemukan jalannya sendiri menuju hati yang siap. Dengan diam, para wali memberi ruang bagi orang lain untuk menemukan kebenaran itu secara langsung, bukan melalui paksaan kata-kata. Pada akhirnya, diam para wali adalah adab tertinggi terhadap ilmu dan terhadap Allah. Mereka tidak menjadikan ilmu sebagai alat untuk meninggikan diri, tetapi sebagai amanah yang harus dijaga kesuciannya. Dengan diam, mereka memastikan bahwa cahaya yang Allah titipkan tidak tercampur dengan debu kepentingan dunia. Inilah sebabnya keheningan mereka terasa berwibawa, bukan kosong, terasa dalam, bukan hampa. Karena di balik diam itu, ada ilmu yang hidup, cahaya yang terjaga, dan adab yang memuliakan kebenaran itu sendiri. Ketika lisan terdiam, banyak orang mengira tidak ada apa-apa yang terjadi. Padahal justru pada saat itulah percakapan paling jujur sedang berlangsung. Bukan percakapan antar manusia, melainkan dialog sunyi antara hamba dan Tuhannya. Para wali memahami rahasia ini sejak awal perjalanan ruhani mereka. Mereka tahu bahwa Allah tidak menunggu kata-kata indah, tidak memerlukan suara yang lantang, dan tidak terikat oleh bahasa. Allah mendengar getaran hati, bahkan sebelum ia menjelma menjadi niat. Hati para wali tidak pernah benar-benar diam. Meski lisan mereka sunyi, batin mereka senantiasa hidup. Ia berdenyut dengan kesadaran, bergetar oleh kehadiran ilahi, dan terus-menerus terhubung dengan sumber cahaya. Diam mereka bukanlah kehampaan, melainkan kehadiran penuh. Sebab hati yang telah terjaga tidak membutuhkan banyak kata untuk menyampaikan rasa tunduk, cinta, dan penghambaan. Ia cukup hadir, dan kehadiran itu sendiri telah menjadi doa. Doa-doa para wali seringkali tidak melewati huruf. Ia tidak disusun, tidak dihafalkan, dan tidak diucapkan. Doa itu mengalir sebagai rasa. Sebuah kepasrahan yang begitu dalam hingga tidak lagi membutuhkan permintaan. Mereka tidak sibuk berkata, "Ya Allah, berilah aku ini dan itu," karena hati mereka telah sampai pada makam ridha. Dalam ridha, doa berubah bentuk. Ia bukan lagi permohonan, melainkan perjumpaan. Bukan lagi permintaan, melainkan penyaksian bahwa segala sesuatu berada dalam genggamannya. Keheningan menjadi ladang tempat ilham tumbuh. Dalam diam, hijab-hijab halus mulai tersingkap. Pikiran yang biasanya riuh perlahan menepi, memberi ruang bagi cahaya untuk masuk. Disinilah makrifat bekerja. Bukan sebagai konsep yang dipahami akal, tetapi sebagai rasa yang dialami hati. Para wali menerima pengetahuan bukan melalui pembelajaran formal, melainkan melalui keterbukaan batin yang total. Ketika hati bersih dan tenang, ia menjadi cermin yang memantulkan kehendak Tuhan. Zikir para wali seringkali tanpa suara. Tidak selalu ada lafaz yang bergerak di bibir, namun nama Allah berputar tanpa henti di dalam dada. Setiap tarikan napas menjadi kesadaran akan kehadirannya, setiap hembusan napas menjadi penyerahan diri. Inilah zikir yang tidak terputus oleh aktivitas. Mereka berjalan, duduk, bahkan diam, namun hati mereka tetap menyebut. Bukan karena dipaksa, melainkan karena telah menjadi keadaan alami. Dalam keadaan ini, batas antara doa dan hidup menjadi kabur. Seluruh hidup berubah menjadi ibadah, seluruh diam menjadi munajat. Para wali tidak membagi waktu antara saat berdoa dan saat tidak berdoa. Bagi mereka, selama hati hadir bersama Allah, itulah doa. Bahkan air mata yang jatuh tanpa sebab yang jelas, seringkali adalah bahasa hati yang sedang berbicara dengan Tuhannya. Air mata itu tidak selalu lahir dari kesedihan, tetapi dari rasa dekat yang tak tertahankan. Diam juga menjaga kemurnian percakapan batin ini. Kata-kata yang berlebihan seringkali menarik hati kembali ke permukaan, ke wilayah ego dan penilaian manusia. Dengan diam, para wali melindungi hubungan halus ini agar tidak tercemar. Mereka paham bahwa tidak semua pengalaman ruhani perlu diceritakan. Ada rahasia yang hanya pantas diketahui oleh hamba dan Tuhannya. Dan justru disitulah nilainya terjaga. Totalitas kehadiran menjadi kunci. Para wali hadir sepenuhnya di hadapan Allah,
tanpa sisa perhatian yang tercecer. Tidak ada keinginan untuk dipuji, tidak ada harapan untuk dipandang suci. Yang ada hanyalah kesadaran akan kefakiran diri dan kebesarannya. Dalam keadaan ini, doa tidak lagi terpisah dari diri. Ia menyatu dengan napas, dengan detak jantung, dengan kesadaran akan hidup itu sendiri. Bagi orang awam, doa sering dipahami sebagai aktivitas. Bagi para wali, doa adalah keadaan. Keadaan hati yang selalu menghadap. Keadaan batin yang selalu mendengar. Ketika hati telah sampai pada keadaan ini, diam menjadi bahasa paling fasih. Ia berbicara tanpa suara, namun didengar oleh Yang Maha Mendengar. Ia memohon tanpa kata, namun dijawab dengan ketenangan, kejernihan, dan cahaya yang menuntun setiap langkah. Inilah puncak dari diam, ketika ia tidak lagi sekadar menahan lisan, tetapi menjadi jembatan antara hamba dan Tuhan. Di sanalah doa mencapai bentuk tertingginya, bukan sebagai rangkaian kata, melainkan sebagai hubungan hidup yang terus menyala, meski tanpa suara. Tidak semua cahaya dapat hidup di tempat yang ramai. Ada cahaya yang justru meredup ketika didekati oleh kebisingan, oleh riuh pikiran, oleh dorongan ego yang ingin segera memahami dan menguasai. Para wali mengetahui hakikat ini dengan sangat dalam. Mereka paham bahwa cahaya ilahi adalah cahaya yang lembut, halus, dan penuh adab. Ia tidak datang kepada hati yang gaduh, tetapi kepada batin yang tenang, lapang, dan bersedia dikosongkan dari selainnya. Karena itulah keheningan menjadi ruang kerja utama bagi cahaya Allah dalam diri mereka. Makrifat tidak tumbuh dari keramaian. Ia tidak muncul dari perdebatan panjang atau dari hasrat untuk menang dalam argumen. Makrifat tumbuh perlahan, seperti benih yang disemai di tanah sunyi. Tanah itu harus lembab oleh kerendahan hati, bebas dari pijakan kesombongan, dan terlindungi dari hiruk-pikuk dunia. Keheningan yang dijalani para wali bukanlah pelarian dari kehidupan, melainkan sikap batin yang tetap tenang meski berada di tengah arus peristiwa. Dalam keheningan inilah cahaya mulai bekerja, menyusun pemahaman tanpa kata, menanamkan pengetahuan tanpa suara. Cahaya ilahi tidak tahan dengan kebisingan karena kebisingan membuat hati terpecah. Pikiran yang berisik memantulkan banyak bayangan, namun gagal menangkap cahaya sejati. Para wali menjaga batin mereka agar tidak terlalu penuh dengan komentar, penilaian, dan reaksi berlebihan. Mereka belajar menyaksikan tanpa harus selalu menanggapi. Dengan cara ini, hati tetap jernih, seperti air tenang yang mampu memantulkan langit dengan sempurna. Di dalam kejernihan itulah cahaya hakikat turun dan menetap. Keheningan para wali bersifat aktif. Ia bukan diam yang pasif atau kosong, melainkan diam yang penuh kesadaran. Dalam diam itu, mereka waspada, hadir, dan terbuka. Mereka menyimak gerak takdir, membaca tanda-tanda ilahi dalam setiap kejadian, dan menerima pelajaran dari hal-hal yang tampak sepele. Ilmu hakikat tidak selalu turun dalam bentuk ilham besar atau pengalaman luar biasa. Seringkali ia hadir sebagai pemahaman sederhana yang mengubah cara pandang secara mendasar. Dan pemahaman semacam ini hanya bisa diterima oleh hati yang tidak terganggu oleh kebisingan. Cara pandang para wali terhadap takdir lahir dari keheningan ini. Mereka tidak melihat peristiwa sebagai kebetulan atau semata-mata hasil sebab akibat lahiriah. Setiap kejadian dipahami sebagai pesan, sebagai undangan untuk semakin tunduk dan percaya. Ketika cobaan datang, mereka tidak segera bereaksi dengan keluhan. Mereka diam, bukan karena menahan rasa, tetapi karena sedang mendengarkan apa yang hendak Allah sampaikan melalui peristiwa itu. Dalam diam itu, hikmah muncul, dan hati menjadi lapang. Bagi para wali, kehidupan bukan sesuatu yang harus dilawan, melainkan diselaraskan. Keheningan membantu mereka menjaga jarak batin dari magnet dunia yang menarik manusia pada keterikatan berlebihan. Dunia dengan segala gemerlapnya memiliki daya tarik yang kuat. Ia membangkitkan ambisi, kecemasan, dan keinginan untuk memiliki serta menguasai. Diam menjadi pagar batin yang melindungi hati agar tidak terseret arus itu. Dengan diam,
para wali tetap berada di dunia tanpa harus dimiliki oleh dunia. Pagar batin ini tidak membuat mereka pasif atau tidak peduli. Justru sebaliknya, ia membuat tindakan mereka lebih jernih. Setiap langkah diambil bukan dari dorongan nafsu atau reaksi emosional, tetapi dari petunjuk cahaya. Karena itu, tindakan para wali sering tampak sederhana, namun tepat. Mereka berbicara ketika perlu, bergerak ketika tiba waktunya, dan berhenti ketika keheningan lebih bermakna. Semua itu lahir dari kepekaan yang diasah dalam sunyi. Cahaya yang bekerja di balik keheningan juga membentuk sikap rendah hati yang mendalam. Para wali tidak merasa memiliki cahaya itu. Mereka sadar bahwa cahaya hanyalah titipan, dan tugas mereka adalah menjaga agar ia tidak padam. Kesadaran ini membuat mereka terus membersihkan batin, menghindari pujian, dan menjauhi keinginan untuk tampil. Mereka tahu bahwa begitu ego masuk, cahaya akan berkurang. Maka diam menjadi penjaga paling setia. Dalam sunyi, para wali belajar melihat dengan mata hati. Mereka menangkap makna di balik kata, maksud di balik kejadian, dan hikmah di balik rasa sakit. Keheningan memberi mereka jarak yang cukup untuk tidak larut, namun cukup dekat untuk memahami. Dari sinilah lahir makrifat yang matang, makrifat yang tidak terburu-buru menyimpulkan, tetapi bersabar dalam penyaksian. Pada akhirnya, keheningan bukan sekadar keadaan, melainkan medan tempat cahaya Allah bekerja dengan leluasa. Di sanalah hati ditempa, pandangan diluruskan, dan jiwa dipersiapkan untuk menerima apapun yang Allah kehendaki. Para wali menjaga sunyi bukan karena takut pada dunia, tetapi karena mereka menghormati cahaya yang bekerja di dalamnya. Dan cahaya itulah yang menuntun setiap langkah mereka, meski tanpa suara, namun penuh kepastian. Banyak orang takut pada diam, karena dalam diam mereka harus berhadapan dengan diri sendiri. Suara-suara luar yang biasanya menutupi kegelisahan mendadak lenyap, dan yang tersisa hanyalah batin yang telanjang. Namun para wali justru memasuki wilayah ini dengan penuh kesadaran. Mereka tahu bahwa diam bukan ruang kematian, melainkan ruang kehidupan. Di sanalah jiwa dibersihkan, ego dilembutkan, dan luka-luka batin perlahan menemukan jalan penyembuhan. Diam adalah jalan paling halus untuk mematikan ego. Bukan dengan memerangi diri secara keras, bukan dengan menyiksa batin melalui penolakan yang berlebihan, tetapi dengan membiarkan ego kehilangan panggungnya. Ego hidup dari reaksi, dari pembelaan diri, dari keinginan untuk diakui dan dimenangkan. Ketika seseorang memilih diam, ego tidak mendapatkan apa yang ia butuhkan. Ia tidak dilawan, tetapi juga tidak diberi makan. Perlahan, tanpa kekerasan, ego melemah dan menyusut. Inilah cara para wali menundukkan diri, bukan dengan benturan, melainkan dengan ketenangan. Dalam sunyi, luka-luka batin yang lama terpendam mulai muncul ke permukaan. Rasa kecewa, marah, takut, dan sedih yang selama ini ditutupi oleh kesibukan dan kebisingan, kini meminta untuk dilihat. Para wali tidak lari dari luka ini. Mereka menghadapinya dengan kesadaran dan penerimaan. Diam memberi ruang bagi luka untuk bernapas, untuk diakui keberadaannya, dan akhirnya untuk dilepaskan. Penyembuhan sejati tidak terjadi ketika luka ditutupi, tetapi ketika ia disentuh dengan cahaya kesadaran. Keheningan juga mengajarkan kesabaran yang dalam. Tidak semua rasa harus segera diselesaikan, tidak semua masalah harus langsung diberi jawaban. Dalam diam, para wali belajar duduk bersama ketidakpastian tanpa gelisah. Mereka memahami bahwa waktu adalah bagian dari rahmat Allah. Kesabaran ini bukan kelemahan, melainkan kekuatan jiwa yang telah terlatih. Jiwa yang sabar tidak mudah goyah oleh perubahan keadaan, karena ia berakar pada kepercayaan yang kokoh kepada Allah. Ketenangan yang lahir dari diam bukanlah ketenangan palsu yang menekan emosi. Ia adalah ketenangan yang jujur, yang muncul setelah emosi dikenali dan dilepaskan. Para wali tidak mematikan rasa, mereka memurnikannya. Marah diubah menjadi tegas tanpa kebencian, sedih diubah menjadi doa, takut diubah menjadi tawakal. Semua proses ini terjadi dalam ruang sunyi,
tempat batin bekerja tanpa gangguan. Kekuatan jiwa yang sejati seringkali lahir dari kemampuan untuk tidak bereaksi berlebihan. Para wali mampu tetap tenang di tengah provokasi, tetap lembut di tengah kekasaran, dan tetap lapang di tengah kesempitan. Bukan karena mereka kebal terhadap rasa sakit, tetapi karena mereka tidak membiarkan rasa sakit itu menguasai diri. Diam memberi mereka jarak yang sehat antara peristiwa dan reaksi. Dalam jarak inilah kebijaksanaan tumbuh. Diam juga menjadi bentuk dakwah yang paling halus. Tanpa suara, tanpa ajakan langsung, tanpa tuntutan. Ketika seseorang melihat ketenangan yang konsisten, kesabaran yang tidak dibuat-buat, dan keikhlasan yang terpancar, hatinya akan bertanya sendiri, dari mana semua ini berasal? Inilah dakwah tanpa kata yang dilakukan para wali. Mereka tidak memaksa orang untuk berubah, tetapi menghadirkan keadaan batin yang mengundang perubahan. Sunyi yang dijalani para wali bukan berarti mereka menarik diri dari manusia. Justru sebaliknya, mereka hadir dengan kualitas kehadiran yang menyembuhkan. Banyak orang merasa tenang hanya dengan berada di dekat mereka. Bukan karena kata-kata penghiburan, tetapi karena medan batin yang bersih dan stabil. Jiwa yang telah dipurnakan melalui diam memancarkan keteduhan. Dan keteduhan ini bekerja tanpa disadari, menyentuh siapapun yang mendekat. Diam juga melatih keikhlasan yang mendalam. Ketika tidak ada pengakuan, tidak ada pujian, dan tidak ada tepuk tangan, seseorang dipaksa bertanya, untuk siapa aku melakukan ini semua? Para wali menjawabnya dengan hidup mereka. Mereka melakukan kebaikan bukan untuk dilihat, tetapi karena itulah bentuk penghambaan. Diam menjaga niat tetap lurus, karena ia memotong jalan bagi ria dan sum'ah. Pada akhirnya, diam yang menghidupkan adalah diam yang menghadirkan Allah di tengah batin. Dalam kehadiran ini, jiwa menemukan sumber kekuatannya, luka-luka menemukan obatnya, dan ego menemukan batasnya. Para wali tidak mengajarkan diam sebagai teknik, tetapi sebagai jalan hidup. Jalan yang membawa manusia kembali kepada fitrahnya, hamba yang tenang, sabar, dan bersandar penuh kepada Tuhannya. Dari sinilah iman menjadi kokoh, bukan karena banyaknya kata, tetapi karena dalamnya pengalaman bersama Allah dalam sunyi. Tidak semua cahaya perlu diperlihatkan. Ada cahaya yang justru akan meredup ketika terkena sorotan berlebihan. Para wali memahami hukum halus ini dengan sangat dalam. Karena itulah mereka memilih diam sebagai penjaga utama rahasia makrifat. Bukan karena takut atau pelit ilmu, melainkan karena cinta yang besar terhadap kemurnian cahaya yang Allah titipkan di dalam hati mereka. Mereka tahu, tidak semua mata siap melihat, dan tidak semua telinga mampu mendengar tanpa mencemari. Makrifat adalah amanah yang sangat halus. Ia bukan prestasi ruhani, bukan pula tanda keistimewaan yang layak dipamerkan. Ia adalah hasil dari perjumpaan batin yang panjang, penuh adab, dan syarat pengorbanan ego. Para wali menyadari bahwa begitu pengalaman ini diceritakan sembarangan, ia berisiko berubah menjadi bahan pujian, kekaguman, bahkan pengultusan. Disinilah bahaya tersembunyi itu muncul, ketika cahaya yang seharusnya menuntun justru menjadi pemantik kesombongan, baik bagi yang memiliki maupun bagi yang mendengar. Karena itulah para wali menjaga lisan mereka seketat penjaga pintu istana. Mereka tahu bahwa satu kalimat yang terlepas tanpa adab bisa membuka celah bagi ego untuk masuk. Diam menjadi pelindung pertama. Dengan diam, mereka tidak memberi ruang bagi sanjungan, tidak membuka pintu bagi rasa lebih tinggi, dan tidak mengundang pengakuan manusia. Mereka lebih memilih dikenali oleh Allah daripada dikenal oleh manusia. Dalam pilihan inilah makrifat tetap terjaga kesuciannya. Para wali juga memahami bahwa setiap hati memiliki kapasitas yang berbeda. Apa yang menjadi cahaya bagi satu jiwa, bisa menjadi kebingungan atau fitnah bagi jiwa lain. Oleh sebab itu, mereka tidak sembarangan berbagi pengalaman batin. Diam adalah bentuk kasih sayang. Kasih sayang agar orang lain tidak terbebani oleh sesuatu yang belum waktunya ia pikul. Kasih sayang agar rahasia tetap berada di tempat yang aman.
Mereka berbicara hanya ketika diperintah oleh keadaan dan dibimbing oleh hikmah. Menjaga rahasia makrifat juga berarti menjaga aib. Para wali tidak hanya menjaga aib orang lain, tetapi juga aib diri sendiri. Mereka tahu bahwa mengungkap pengalaman batin bisa mengundang rasa istimewa yang berbahaya. Maka diam menjadi cara untuk tetap merasa sebagai hamba biasa, yang penuh kekurangan dan selalu membutuhkan rahmat Allah. Dalam diam, mereka terus melihat kelemahan diri, sehingga tidak ada ruang bagi kesombongan untuk tumbuh. Diam juga menjaga amanah batin. Apa yang Allah titipkan di dalam hati bukan milik pribadi, melainkan amanah yang harus dipelihara. Amanah ini tidak selalu diminta untuk dibagikan, tetapi seringkali diminta untuk dijaga. Seperti mutiara yang berkilau di dasar laut, makrifat justru bernilai karena tersembunyi. Jika diangkat ke permukaan tanpa perlindungan, ia bisa retak atau bahkan hancur. Para wali memahami bahwa keheningan adalah lautan tempat mutiara itu tetap utuh. Dalam sejarah para kekasih Allah, banyak yang hidup sederhana dan nyaris tak dikenal. Mereka tidak meninggalkan banyak catatan, tidak menulis pengalaman batin, tidak mengisahkan kedalaman rohani mereka. Namun pengaruhnya terasa jauh melampaui kata-kata. Inilah bukti bahwa cahaya yang dijaga dalam diam justru bekerja lebih luas dan lebih lama. Ia tidak bergantung pada ingatan manusia, tetapi pada kehendak Allah yang menggerakkannya. Diam sebagai penjaga rahasia juga melatih keikhlasan tingkat tinggi. Ketika seseorang mampu menyimpan anugerah tanpa perlu mengabarkannya, disitulah terlihat kematangan ruhani. Para wali tidak membutuhkan validasi luar untuk memastikan bahwa mereka berada di jalan yang benar. Validasi itu telah mereka dapatkan dalam bentuk ketenangan, kedekatan, dan rasa cukup bersama Allah. Dengan demikian, pujian manusia tidak menambah apapun, dan celaan manusia tidak mengurangi apapun. Menyembunyikan cahaya bukan berarti memadamkannya. Justru sebaliknya, cahaya yang disimpan dengan adab akan semakin terang di dalam. Ia memancar melalui akhlak, melalui kebijaksanaan dalam bertindak, dan melalui ketenangan yang menular. Tanpa harus dijelaskan, orang-orang merasakan kehadiran yang menenangkan. Tanpa harus diceritakan, hati-hati yang gelisah menemukan kedamaian. Pada akhirnya, diam adalah benteng terakhir bagi makrifat. Ia menjaga agar rahasia tetap rahasia, agar cahaya tetap murni, dan agar hubungan hamba dengan Tuhan tetap intim. Para wali mengajarkan bahwa jalan terdalam justru adalah jalan yang paling sunyi. Di sanalah mutiara makrifat disimpan, di dasar keheningan, aman dari riuh dunia, dan selalu berada dalam penjagaan Allah sendiri. Pada akhirnya, setiap perjalanan ruhani bermuara pada satu tujuan, pulang. Pulang bukan ke tempat, melainkan ke asal kesadaran. Pulang dari hiruk-pikuk dunia menuju keheningan yang mempertemukan hamba dengan Tuhannya. Para wali memahami bahwa hidup di dunia hanyalah persinggahan, dan segala yang tampak hanyalah tanda-tanda yang mengarahkan hati agar tidak tersesat. Karena itulah, diam bagi mereka bukan sekadar sikap, tetapi jalan pulang ruh, jalan paling jujur, paling aman, dan paling dekat. Cara pandang para wali terhadap dunia lahir dari keheningan yang panjang. Mereka melihat dunia bukan sebagai musuh yang harus ditinggalkan, tetapi sebagai ladang ujian yang harus dilalui dengan adab. Dunia tidak dimusuhi, namun juga tidak dipeluk berlebihan. Dalam diam, mereka menyaksikan bahwa segala yang datang akan pergi, dan segala yang pergi akan digantikan. Maka hati mereka tidak terguncang oleh kehilangan, tidak mabuk oleh pencapaian. Keheningan menanamkan satu keyakinan, yang tetap hanya Allah. Takdir bagi para wali bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan, melainkan disaksikan. Mereka tidak sibuk bertanya, mengapa, tetapi bertanya, bagaimana aku bersikap. Dalam diam, mereka belajar membaca takdir sebagai bahasa kasih sayang yang terkadang lembut, terkadang tegas. Apapun bentuknya, takdir selalu membawa pesan untuk mendekat, bukan menjauh. Keheningan membuat hati cukup lapang untuk menerima pesan itu tanpa perlawanan ego. Diam menjadi perjalanan pulang karena ia mengikis jarak. Jarak antara kehendak hamba dan kehendak Tuhan.
Jarak antara rasa memiliki dan rasa berserah. Setiap kali lisan ditahan, setiap kali reaksi diredam, ada satu lapis ego yang luruh. Dan setiap lapis yang luruh, membuat ruh melangkah lebih dekat ke asalnya. Pulang tidak terjadi sekaligus, tetapi bertahap, setapak demi setapak, dalam sunyi yang setia. Di puncak perjalanan ini, para wali sampai pada satu kalimat yang bukan sekadar ucapan, melainkan keadaan batin. Hasbiallahu la ilaha illahuwa. Cukuplah Allah bagiku. Kalimat ini bukan penghiburan, melainkan kesimpulan dari seluruh pencarian. Ketika seseorang benar-benar sampai pada hasbiallah, dunia tidak lagi menjadi pusat harapan, manusia tidak lagi menjadi sandaran, dan diri sendiri tidak lagi dianggap mampu. Yang ada hanyalah Allah, cukup, hadir, dan memeluk segalanya. Hasbiallah adalah puncak kesadaran diam. Di sana tidak ada keluhan, karena hati telah percaya. Tidak ada kecemasan, karena ruh telah bersandar. Tidak ada ambisi berlebihan, karena tujuan telah jelas. Para wali hidup dalam keadaan ini, bergerak di dunia, namun pulang di dalam batin. Mereka bekerja, berinteraksi, dan menjalani kehidupan, tetapi hati mereka selalu kembali, dan kembali kepada Allah. Kini, di penghujung perjalanan ini, ajakan itu disampaikan kepada siapapun yang mendengar, beranilah memasuki sunyi. Tidak untuk melarikan diri dari dunia, tetapi untuk menemukan kembali arah. Sisihkan sejenak kebisingan, matikan suara yang tidak perlu, dan duduklah bersama dirimu sendiri di hadapan Allah. Tidak perlu kata-kata indah. Tidak perlu doa panjang. Cukup hadir, cukup jujur, cukup diam. Biarkan hati belajar mendengar kembali. Dalam sunyi itu, engkau mungkin akan menemukan luka, takut, dan kegelisahan. Jangan lari. Diamlah bersamanya. Serahkan semuanya kepada Allah. Sunyi bukan tempat untuk menghakimi diri, melainkan tempat untuk memeluk kelemahan dengan tawakal. Di sanalah jalan pulang terbuka, bukan dengan langkah kaki, tetapi dengan luluhnya hati. Semoga setiap diam kita menjadi zikir. Setiap sunyi kita menjadi doa. Dan setiap langkah kita, meski tertatih, selalu mengarah pulang. Pulang kepada Allah dengan hati yang lebih bersih, lebih lembut, dan lebih percaya. Allahumma ya Allah, tenangkan hati kami dalam keheningan-Mu. Bersihkan batin kami dari kebisingan yang menjauhkan. Ajarkan kami diam yang hidup, sunyi yang menyembuhkan, dan penyerahan yang sempurna. Jadikan Engkau satu-satunya sandaran kami. Hingga ketika kami pulang dengan hati yang ridha dan diridho. Hasbiallahu la ilaha illahuwa. Alaihi tawakaltu, wa huwa Rabbul Arsyil Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.